Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Abdul Jalil Kamiari Budi dengan NIM 4319045. Maaf Pak dosen, terkait dengan pembahasan atau tugas UAS pada saat ini, saya tidak bisa langsung tatap muka atau berhadapan langsung kepada narasumber karena corona, jadi saya menggunakan video call seperti ini. Jadi tema yang saya ambil mungkin permasalahan atau sesuatu pro dan kontrak yang ada di RT saya sendiri, di tempat rumah saya sendiri, tentang Thariqat Naqsabandiyah, yaitu tentang zikir la ilaha illallah yang ada di RT saya. Dan ini kedua narasumber saya, yang pertama Irfan Nur Fauzi, di mana beliau itu pernah menjadi anaknya seorang RT. Tentunya beliau tahu, bahkan dia menjadi ketua dari Rismalah, organisasi yang ada di masjid saya sendiri. Dan sebelahnya adalah Siti Rama Fadilah, yaitu anak dari Ustadz di RT saya juga. Maka dari itu langsung saja kepada narasumber, apa yang terkait saya akan tanyakan, bagaimana pendapatnya, tolong silahkan dipaparkan. Mungkin pertanyaan yang pertama terkait tentang Thariqat Naqsabandiyah, yaitu zikir la ilaha illallah yang ada di RT kita. Bagaimana tanggapan saudari Dila terkait Thariqat ini gitu yang ada di RT kita? Mungkin bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Gue perkenalkan, nama saya Siti Rama Fadilah. Makasih untuk saudara Jihad Abdul Jalil udah memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber buat memenuhi tugas kuliahnya. Untuk pembahasan kita kali ini kan tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang sebenarnya Thariqat ini tuh diadakan pertama kali sama Syekh Abdul Qadir Jailani untuk lebih tepatnya mendalami zikir la ilaha illallah. Dalam zikir la ilaha illallah. Untuk saya sendiri kan menganut bahasanya ya, mengikuti ajaran tersebut. Jadi bentar ya, ada ganggu. Bisa dibilang untuk zikir ini di RT kita baru sedikit ya jamaahnya, karena juga banyak yang pro dan kontra, terus juga banyak yang menentang karena dibilang sombong atau zikir, apalagi zikir zaharnya ya terlalu ditentang gitu. Tapi menurut saya sendiri untuk Thariqat ini tidak ada salahnya untuk diikuti, karena kita ingat sekali lagi ya, Thariqat itu kan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sedangkan jalan mendekatkan diri kepada Allah itu setiap muslim, bahkan jangankan setiap muslim, setiap orang aja lah, kan orang mempunyai kepala banyak yang mempunyai terus itu berbeda-beda. Nah, jadi untuk Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah sendiri menurut saya salahnya untuk diikuti, karena kan saya juga mengikuti sendirinya ya, dan tidak ada unsur kesempatan atau keselahatan lah di dalamnya gitu sih kalau menurut saya, sebagai yang pro terhadap zikir ini, pro atau kontra ya, pokoknya sebagai pengikut di Thariqat ini gitu. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Dila. Selanjutnya, bagaimana pendapat saudara Irfan Nur Fauzi terkait Thariqat ini di RT kita? Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Fauzi. Ya, menurut saya adanya thariqah di wilayah kita ini itu membuat dampak baik menurut saya. Yang pertama, kita ini diajarkan untuk terus mengenal Allah, mengenal Rasulullah, karena di akhir zaman ini banyaknya orang yang lupa akan karena zikir. Ya, mungkin adanya thariqah ini yang membuat kita nanti insya Allah diselamatkan oleh Allah. Karena dulu juga karena saya juga pernah ditalkin bahkan oleh Abah Soleh gitu. Pernah ditalkin juga, yang mungkin menurut saya baik untuk di wilayah kita, karena mengenalkan, mendekatkan diri kita terhadap Allah gitu. Ya begitu aja. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pendapat saudari Dila sama saudari Ipan terkait, kan masjid kita kan kosong tuh, sepi banget, nggak ada orang yang biasanya rame, yang biasanya banyak anggota atau banyak jamaah gitu kan. Apakah penyebabnya gara-gara ada pro dan kontra di thariqat ini, atau ada penyebab lain yang membuat masjid kita tuh sepi gitu? Bagaimana tanggapan saudari Dila? Oke, untuk kait masjid yang sepi, kalau menurut saya mungkin dulu pure karena adanya thariqat ini. Karena kan dulu waktu masih bapak saya sendiri ngimamin di masjid, kan langsung ada, ya langsung zikir thariqat kan, walaupun jamaahnya sendiri juga belum ditalkin atau belum mengenal thariqat sendiri. Jadi kadang orang bukan males, kayak nggak ada rasa nggak mau ke masjid. Tapi semenjak thariqat tidak adakan di masjid sendiri, dan kalau di situ kalau mau ada thariqat kayak manakib akbar baru kan zikir di masjid. Kalau untuk hari biasa kan tidak adakan. Jadi kayak bapak tuh kayak sholat di rumah aja gitu, dan masjid masih dalam keadaan sepi. Kalau menurut saya itu pure bukan karena thariqat ya, kan setiap orang pasti ada rasa kayak menurun untuk keinginan ibadah bareng sama berjamaah di masjid sendiri. Di situ tuh itu tuh pure dari itu, ditambah tidak ada ajakan ketat lagi dari kayak misalnya nggak ada ajakan dari lingkungan sendiri gitu, kayak ayo ramein masjid lagi. Nah, itu kurangnya ajakan itu gitu. Jadi ya udah mau yang ajan itu lagi, mau yang qomat itu lagi, imam itu lagi. Jadi udah, yang penting masjid ada azan, ada sholat berjamaah, walaupun jamaahnya sendiri juga bisa dibilang tidak ramai gitu. Jadi pure karena mungkin dulu ada rasa untuk masyarakat nggak mau karena adanya thariqat. Cuma kan karena sekarang thariqat udah dirumahkan istilahnya gitu ya. Jadi masjid pure dipegang sama orang-orang yang bukan thariqat kan. Nah, kalau masjid juga masih sepi, berarti kan bukan karena thariqat kan, karena emang menurunnya rasa ingin ibadah masyarakat dengan dilakukan secara berjamaah gitu. Dan kurangnya ajakan dari lingkungan sendiri. Itu sih kalau juga. Oke, terima kasih saudari Dila atas tanggapannya. Dan saya kembalikan kepada saudara Ipong, saudara Ivan Nur Fauzi, bagaimana pendapatnya? Nggak jauh beda ya Tat ya buat jawabannya sama saudari Dila. Ya sebenarnya untuk ibadah itu tergantung dari diri sendiri gitu kan. Karena ada kosongnya masjid, misalnya masjid itu kosong untuk ibadah, jarang untuk sholat berjamaah, itu dari warga tersendiri sih. Karena kita tidak tahu sifat dari orang tersebut. Misalnya ada sifat malas ke masjid karena udah kesorean, pertama. Terus yang kedua, misalnya yang tadi kurang dari ada ajakan, mungkin yang
mungkin kayak para alim ulama misalnya, ayo kita bangun masjid, ayo kita untuk sholat berjamaah lagi gitu kan. Mungkin kurang ada itu tuh. Terus di wilayah kita juga kan untuk para alim ulama kurang begitu banyak gitu. Jadi untuk menyadarkan para warga itu lumayan sulit gitu. Itu sih menurut saya. Oh, ya terima kasih kepada saudara Irfan. Mungkin terakhir ya, sarannya bagaimana gitu? Saran terakhir, sarannya bagaimana? Pendek aja, pendek, nggak usah banyak-banyak. Saudari Dila gimana? Dila dulu ya. Iya, Dila. Untuk apa nih ngeramein masjid? Iya. Untuk saran termudahnya ya, mengingat anak muda sebagai agent of change dari segalanya, ya tingkatin dulu lah tuh rasa semangat anak muda buat ibadahnya. Nanti dari anak muda kan pinter itu ya cara public speaking ke orang-orangnya, biar ngajak. Dari situ insya Allah sih bangun lagi, karena yang ngeramein juga sama ini kan anak muda gitu. Gimana saudara Irfan? Untuk meramaikan, Ya. menurut saya sih harus ada musyawarah. Dalam artian dalam musyawarah itu kita bikin kegiatan. Dalam artian bikin kegiatan apa yang membuat ngebangun jiwa, dalam artian jiwa dari anak muda, dari kaum bapak itu untuk mau ikut nimbrung lah, kalau bahasa Betawinya ya, ikut nimbrung, ikut campur, ikut bareng-bareng buat memeriahkan apa, buat mengisi kegiatan di masjid, buat mengisi ibadah gitu kan. Nanti semakin kita adain kegiatan, kita adain buat ini, jadi orang itu bakal terbentuk gitu kan, untuk mau ke masjid gitu. Begitu sih menurut saya. Oke, baik. Ya kan, Klam? Ya, gimana? Bisa dikit lagi boleh nggak? Ya boleh. Kan mungkin kan kayak sekarang kan rutinan itu kan malam Jumat ya, kita yasin bersama gitu kan. Ya mungkin ada ditambahin lah untuk kayak pengajian kan, mungkin pengajian kaum bapak ada, terus ini tinggal pengajian kaum remajanya doang sih yang udah mulai kendor lah. Harus dikencengin aja, begitu menurut saya. Oke, baik. Mungkin sekian ya dari pemaparan pertanyaan dari saya, dan terima kasih atas tanggapannya, jawabannya, dan maaf udah mengganggu waktunya atas atas tugas ini, atas pertanyaan-pertanyaan ini. Sekiranya mohon maaf jikalau ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat hati itu kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.